Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 28 September 2021. Pada hari ini juga kami sebagai anggota Tarekat MSF merayakan ulang tahun berdirinya tarekat kami, Tarekat MSF yang ke-126. Semoga kita semua di dalam tarekat MSF ini menjadi satu keluarga, satu misi. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Rema dimanapun Anda berada, Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Adapun judul yang ingin saya tawarkan kepada saudara-saudari sekalian adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Kita sebagai manusia pasti pernah mengalami atau menghadapi masalah, apapun itu bentuknya. Mengatasi masalah tanpa masalah adalah sebuah keinginan dari banyak orang. Sayangnya, kita sering menciptakan masalah baru karena salah menangani masalah sebelumnya. Kedua murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, sangat marah ketika melihat orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ucapan Yohanes dan Yakobus tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah sebab ditolak oleh orang Samaria. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan kepada Yesus karena mereka menolak Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Teguran Yesus kepada kedua muridnya tidak berarti ia menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolaknya. Tetapi di balik sikapnya itu, Yesus ingin memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan. Kedua murid diajar untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian penderitaan Yesus sebelum mati di salib. Para murid juga akan mengalaminya. Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kesabaran, kasih, dan kebaikan kepada semua muridnya. Perbuatan jahat akan menuai hasilnya nanti. Sebab itu, matikanlah keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Perikopa ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menggumuli permasalahan
apalagi memakai kuasa rohani secara salah sebagai solusi dangkal mengatasi permasalahan. Mari kita gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang yang percaya, yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah. Masalah akan selalu kita hadapi. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Apakah kita menghadapi masalah lalu menimbulkan masalah baru? Atau kita mengatasi masalah tanpa masalah? Selamat merenung dan semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk semakin bijaksana di dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan masing-masing. Semoga keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf senantiasa membimbing dan menolong kita di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kita setiap hari. Dan berkat melimpah turun atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus di Nazaret, Yesus, Maria, Yusuf, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.